Pada dahulu kala, orang yang hendak membeli atau menjual mobil bekas akan memanfaatkan koran untuk beriklan. Namun, tahukah Anda bahwa harga memasang iklan di koran cukup mahal? Belum lagi Anda harus menunggu beberapa hari agar iklan Anda terbit di koran. Namun pemirsa, di era digital seperti saat ini, ada beberapa aplikasi untuk menjual mobil yang bermanfaat bagi kita untuk menjual kendaraan bekas. Bahkan, beberapa aplikasi di antaranya ini mengizinkan atau memperbolehkan penggunanya untuk iklan secara cuma-cuma alias gratis. Nah, apa saja sih aplikasi untuk jual beli mobil atau kendaraan bekas ini dan apa saja kelebihannya? Saya akan mengulasnya untuk Anda. Komparasi pertama yang saya bandingkan tentu saja ialah user interface-nya. Saat mencari mobil dan harga yang saya inginkan, saya mencari Toyota Innova Reborn tahun 2016 dengan plat nomor B area Jakarta Barat. Saya mencarinya dari beberapa aplikasi jual beli mobil online, seperti Carline, Carsong, Carol, dan OLX Autos. Untuk harga, sejumlah aplikasi ini memunculkan harga yang sangat bersaing. Namun, secara user interface-nya, beberapa aplikasi ini memberikan kemudahan yang beragam. Pemirsa, aplikasi atau platform pertama untuk mencari atau menjual mobil bekas ini ada Caroline.id. Ini tampilannya, user interface-nya ini sangat-sangat simpel, namun tidak sesimpel itu pemirsa. Di search engine-nya, ini di awal kita udah bisa langsung temuin aja di atas untuk cari mobil apa yang pengen kita cari. Ada rekomendasi juga, ada pilihan cepat juga, ada merek terpopuler juga. Nah, untuk di home depannya ini ada 3 fitur pemirsa. Ada beli mobil, jual mobil, dan juga tukar tambah. Jadi masing-masing fitur itu ini terdapat filter atau spesifikasi yang ingin kita cari. Misalnya seperti merek dan model, harga, tahunnya, dan lokasinya. Dan yang paling penting ini di utamanya ya pemirsa ya. Ini di home-nya kita bisa lihat review-review pengguna yang sudah membeli mobil di Caroline.id. Jadi misalnya kita ada trust issue nih pemirsa ya, ini nipu apa enggak sih? Jadi langsung ada reviewnya di sini. Lalu juga di sini untuk foto-fotonya sendiri pemirsa, foto-foto yang disuguhkan ini cukup lengkap dan spesifikasinya juga cukup lengkap. Di sini dijabarkan di aplikasi ini, di platform ini. Nah, jadi kita tinggal pencet aja nih, kita pengen beli mobil, jual mobil, apakah tukar tambah. Ini benar-benar sangat membantu sekali. Setelah itu, platform kedua untuk kita cari mobil bekas lagi ini ada Caro atau caro.co. Nah, di sini juga face interface-nya ini lumayan, ini malah lebih simpel pemirsa dibandingkan dengan sebelumnya, dibandingkan dengan Caroline.id. Nah, ini untuk search bar-nya kita bisa cari mobil yang pengen kita beli, begitu ya. Langsung ada juga brand terpopulernya di sini, tipe bodinya seperti apa, terus ada filter cepatnya juga. Sama kayak platform sebelumnya, ini kita bisa filter mobil apa, spesifikasi apa yang pengen kita cari di sini. Dimulai dari brand, ketersediaan, plat nomor, bahan bakar, transmisi, tipe bodi, tempat duduk, sampai sedetail-detailnya pemirsa. Jadi kita bisa cari dan foto-fotonya juga cukup lengkap pemirsa. Di sini kita bisa lihat detail banget, bahkan sampai 100 foto ya untuk per mobilnya. Cukup lengkap. Dan ada juga customer service di sini. Kalau misalnya pemirsa pengen nanya-nanya begitu, dan yang nggak ada di platform ini adalah review dari pembeli yang sudah membeli lewat platform ini. Selanjutnya ada dari OLX Autos. Nah, ini adalah aplikasi yang sering banget juga muncul di mana-mana pemirsa. Kalau misalnya OLX Autos ini adalah berbentuknya aplikasi bukan platform. Nah, untuk misal kita cari mobil, misal saya akan cari Innova Reborn. Nah, di sini kalau di sini ini ada sedikit kurangnya pemirsa menurut saya. Di sini tuh terlalu banyak iklannya untuk di interface ini, jadi nggak clean, nggak sederhana, nggak rapi. Jadi kita pusing sendiri dan tiba-tiba suka ke-scroll sendiri gitu pemirsa. Nah, kalau misalnya di OLX Autos ini kita bisa langsung chat sama sellernya langsung yang punya mobil begitu. Untuk foto-fotonya juga ini tergantung dari si sellernya nguploadnya seperti apa pemirsa, beda dengan aplikasi atau platform lainnya.
Selanjutnya ada Carsam. Nah, ini aplikasi kuning yang menurut saya ini cukup lengkap, compact, namun kita lihatnya sederhana meskipun compact. Di sini kita bisa lihat fiturnya banyak banget. Ada home-nya, ada untuk beli mobil, jual mobil, dan juga di sini terdapat artikel. Nah, ini yang belum saya temukan di platform-platform lain sebelumnya. Nah, kalau misalnya di Carsam ini kita bisa lihat artikel-artikel mengenai mobil. Brand-brand ternama juga ada, terus fakta-fakta tentang mobil yang mungkin pemirsa belum tahu begitu ya. Lalu juga ada review mobil, kayak video-video singkat, review mobil seperti itu. Dan untuk kita misalnya lihat untuk spesifikasi mobilnya ini cukup lengkap, detailnya tertulis dengan jelas, dan juga kita bisa lihat foto-fotonya yang sangat detail, mulai dari bannya, di zoom, lalu juga bodinya, dari interiornya juga. Nah, oke. Ini cukup lengkap pemirsa. Compact tapi tetap simple. Search bar-nya juga langsung di atas, jadi kita bisa langsung cari mobil apa yang pengen kita cari. Terdapat filter juga dan ulasan. Jadi kita bisa review untuk mobil yang kita beli di sini. Selanjutnya ada Mobi pemirsa. Nah, untuk Mobi ini face interface-nya adalah yang paling simpel dibandingkan dengan beberapa platform sebelumnya, aplikasi sebelumnya sudah saya tunjukkan. Di sini pemirsa bisa langsung dari home depannya, ini udah terlihat langsung kita ada beberapa fitur, ada untuk beli mobil, jual beli mobil, lelang mobil. Nah, ini lelang mobil saya belum lihat di aplikasi-aplikasi sebelumnya, dan tukar tambah dan pre-order. Jadi ini lumayan banyak. Fitur-fiturnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fitur. Dari yang sebelumnya beberapa aplikasi itu hanya menyediakan 3-4 fitur saja. Di sini ada lelang mobil dan juga pre-order. Nah, jadi kita di home ini kita bisa langsung masukin aja merek mobil, model, tipe bodinya, harga, tahun, dan juga transmisinya. Nah, ada juga rekomendasi mobil, lalu juga ada brand-brand terpopuler, ada merek-merek terpopuler, dan juga kita bisa, nah ini dia nih, kita bisa kasih pilihan. Kita dikasih pilihan untuk pilih mobil sesuai gaya kita. Misalnya kita butuh mobil yang family oriented, city driving, drive-in style, sama company car. Jadi ada beberapa pilihan yang disuguhkan oleh Mobi ini. Setelah melihat kemudahan user interface-nya, saya mencoba membandingkan layanan purna jual dari berbagai macam aplikasi jual beli mobil ini. Yang pertama adalah garansi purna jual. Careline berani memberikan garansi purna jual selama 1 tahun yang mencakup 7 titik, yakni mesin, transmisi, AC, rem, electrical, penggerak, dan kemudi. Sementara Carsam juga memberikan garansi purna jual selama 1 tahun, namun hanya 5 titik, yakni mesin, transmisi, AC, TLO, dan layanan darurat 24 jam. Dan yang terakhir adalah OLX Autos. Aplikasi ini memberikan garansi 30 hari untuk mobil bekas yang dijaminnya, namun hanya untuk 2 titik, yakni mesin dan transmisi. Nah, pemirsa, kemudian saya membandingkan beberapa aplikasi yang berani kasih buyback terlama. Kalau misalnya nih, saya tiba-tiba nggak jadi beli mobil. Yang pertama ada Careline yang memberikan waktu 5 hari. Yang kedua, ada Carsam selama 5 hari. Karo 5 hari, dan OLX Autos sebanyak 7 hari. Jadi memang rata-rata selama 5 hari, namun tetap pemirsa ada syarat dan ketentuan dari masing-masing platformnya. Pengamat otomotif Fitra Eri mengaku terbantu dengan hadirnya banyak pilihan aplikasi jual beli mobil online. Namun, ia mengingatkan perlu ada terobosan baru bagi aplikasi jual beli mobil online agar mampu bersaing di tengah ramainya startup yang berguguran. Saya sendiri sebagai yang pernah membeli mobil bekas, saya sangat terbantu dengan adanya startup itu untuk melihat mobil apa saja yang ada yang sedang dijual dan berapa pasaran harganya. Tapi ketika saya memutuskan pembelian, yang saya lakukan adalah saya mencari kontak person penjualnya, dan saya langsung ke rumah penjualnya, melihat mobilnya, dan langsung bernegosiasi. Jadi saya menggunakan startup itu untuk melihat katalog mobil-mobil bekasnya, melihat harganya, tapi pembeliannya saya lakukan langsung ke penjualnya. Nah, tapi memang kalau kita lihat bahwa pendapatan dari startup itu bukan dari transaksi, tapi dari orang yang memasang iklan di
startup tersebut gitu. Tapi ya pada akhirnya memang mereka harus bersaing karena ada startup ini tidak cuma satu, ada beberapa, ada banyak dari startup itu dan mereka akhirnya berlomba-lomba membakar uang supaya mereka lebih populer dibandingkan startup lainnya. Kenapa populer itu penting? Karena tidak semua startup itu menginginkan uang atau cuan itu hanya dari transaksi penjualan mobil atau orang memasang iklan, tapi mereka ingin menaikkan valuasi perusahaan supaya nanti bisa dijual. Nah, bagaimana menaikkan valuasi perusahaan itu? Salah satunya yang saya tahu adalah dengan popularitasnya. Ketika dia makin populer, makin banyak orang menggunakan, valuasinya masih naik. Dan pada ujung-ujungnya memang mereka harus memikirkan efisiensi juga, tapi strategi membakar uang saya rasa itu juga strategi yang harus dilakukan. Karena sebenarnya bukan membakar percuma ya, tapi mereka mempromosikan startup mereka supaya tetap ada awareness di publik gitu. Lalu, di tengah banyaknya startup yang berguguran pada tahun lalu, apa saja sih terobosan aplikator jual beli mobil bekas online agar bisa menggait para konsumennya? Yang unik dari Caroline ini adalah kami ini memposisikan diri sebagai penjual mobil bekas yang bergaransi. Ya memang karena kami setiap pembelian mobil bekas di mobil second di Caroline sudah include 7G plus warranty, ya 7G plus, yaitu ada garansi mesin, transmisi, electrical, rem, yang intinya semua biaya-biaya yang kalau sampai terjadi kerusakan itu biayanya cukup besar. Ya dengan 7G Plus itu untuk yang berlaku 1 tahun, setidaknya pembeli digaransi tidak beli 3 bulan, 6 bulan udah langsung ada kerusakan gitu. Jadi kalau yang unik dari konsep Caroline.id adalah konsep O2O-nya, dari online to offline. Yang maksud dengan online to offline ini gini, customer ini yang masalah dari membeli mobil bekas itu adalah mencari, karena setiap mobil itu unik. Ya, jadi nggak ada mobil yang sama nih, 2 mobil pasti sama. Jadi kalau beda dengan mobil baru, kalau mobil baru kan misalnya kita udah tahu nih tipe mobil A, pasti sama aja mau beli dimanapun. Tapi kalau ini kan beda. Jadi sedangkan kelebihan dari konsep auto tersebut adalah kenyamanan. Jadi kita misalnya mau beli mobil, let's say salah satu brand gitu kan, kita lihat dulu di online website Caroline.id, di situ ada lebih dari 300 pilihan. Jadi dia bisa milih lebih di antara 300 mobil, detail, ada ceknya, ada foto cukup detail. Nah, jadi kalau yang udah cocok, harga, kualitas, kondisi, dan lain-lainnya, bisa appointment datang. Dari pengalaman dan data kami, lebih dari 75% pembeli itu adalah memang melalui online to offline. Jadi yang datang langsung ke tempat itu biasanya kurang dari 25%. Drive a car that's clean, that's safe, and that's smooth, right? One that's as good as new. So in Caro, we create a new system. We create a new standard called Caro Certified. So this is a certification process that ensures that used car meet the highest quality standard, both inside the car, internally, and as well as in the engine, and as well as externally. So it's a quality that you can see. You can see that our car are very clean, good quality, well repaired, well maintained. You can smell it. You can smell the new car smell. You can hear, feel, and trust. That's very important. So it's a reflection of our promise to give our customer the peace of mind that they deserved. We apply a 160-point inspection to the cars, which include a road test check, exterior, interior, and engine check as well. So for road test check, we include things like engine parts, steering, brakes, suspension, underbody and compartment, clutch, and transmission. For the exterior check itself, we include exterior check, all the scratch marks, etc., to be removed, exhaust system, rims, tires, wheels, hood, glass, mirror, all the body panel to be in good condition. So with all these checks itself, we are actually able to make sure that the car will go to the customer in a very, very good condition. Nah, itu dia pemirsa sejumlah perbandingan aplikasi jual beli mobil online. Tentunya dengan segala kelebihan, kekurangan, dan juga terobosan terbarunya pada tahun ini. Jadi gimana nih Sobat Otobis? Udah kepikiran belum mau beli dari aplikasi yang mana? Saya Serliana Salsabila bersama juru kamera Indra Riantoro dan Fari, CNBC Indonesia, Beyond Business.
Caroline.